nih, karena transaksinya bahkan mencapai ratusan triliun. Jadi PPATK juga mencatat bahwa sepanjang 2023 itu lebih dari 300 triliun transaksi akibat judi online ini. Ini sangat merugikan negara. Iya, merugikan negara, dan dikabarkan dalangnya sebenarnya sudah diketahui ya. Tapi bagaimana untuk memberantasnya, kita akan hadirkan dialognya, dan juga tentunya kita juga masih akan menghadirkan informasi di mana TV One ini berduka karena kehilangan 3 rekan jurnalis terbaik kami. Kami akan mengabarkan kepada Anda kondisi bagaimana di rumah duka, kemudian juga nanti ada prosesi pemakaman dari salah satu kamera person kami, yaitu yang bernama Alwan atau yang biasa disebut dengan Bang Alwan. Kami hadirkan pemirsa sejumlah informasi pilihan untuk Anda. Kebakaran melanda pangkalan truk yang terjadi di kawasan Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur dini hari tadi. Kobaran api terlihat membesar, membakar pangkalan truk seluas 500 meter. Kebakaran terjadi di Jalan Pulau Ayang, Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur. Api membakar sebuah truk bangunan kantor dan bedeng. 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari ruangan kantor. Informasi pilihan berikutnya, pemirsa, mobil truk kontainer ugal-ugalan menabrak sejumlah kendaraan dan orang di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, Tangerang, Banten. Pemirsa, inilah merupakan video amatir warga yang merekam truk ugal-ugalan di Jalan Raya Hashim Asyari, Kota Tangerang. Tak hanya kendaraan yang menjadi korban, truk juga menabrak sejumlah pejalan kaki. Sejumlah pengendara motor juga berusaha menghentikan laju truk yang terlihat terus tidak terkendali. Namun bukannya berhenti, malah menabrak setiap kendaraan yang berada di depannya. Laju truk ini baru bisa terhenti di Jalan Veteran Kota Tangerang setelah terjebak kemacetan di Tugu Adipura. Sejumlah warga yang tidak mampu menahan emosi pun meluapkan kemarahan mereka, mulai dari menghancurkan truk hingga menghajar sang pengemudi. Saat ini korban yang terdata berjumlah 4 orang, 3 orang perempuan dan 1 laki-laki. Saat ini polisi juga membuka posko pengaduan bagi siapa saja yang menjadi korban truk kontainer ugal-ugalan itu. Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya di mana ini mengenai TV One yang masih berduka. Jenazah almarhum Sunardi, kru jurnalis TV One yang meninggal dunia akibat mobil yang dikemudikannya ini mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, tiba di rumah duka di Desa Purwosari, Magetan, Jawa Timur. Kedatangan jenazah almarhum Sunardi ini disambut tangis keluarga almarhum. Bahkan sang kakak dari istri almarhum ini terpaksa dibopong saudaranya masuk ke dalam rumah. Usai disolatkan, jenazah almarhum langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum desa setempat. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang putri. Ya, dan salah satu korban kecelakaan jurnalis TV One ya, almarhum Marwan, dimakamkan pada Jumat dini hari di TPU Kirai, Depok, Jawa Barat. Pemirsa, pemakaman itu dilakukan pada Jumat pukul 2 dini hari tadi. Isak tangis keluarga dan kerabat korban juga mengiringi pemakaman almarhum Marwan. Pemakaman dihadiri kerabat TV One serta petinggi dan juga pemimpin redaksi TV One, lalu Mara Satriawangsa. Sebelum dimakamkan, almarhum Marwan dan almarhum Alwan ini terlebih dahulu dibawa ke kantor pusat TV One di Pulau Gadung, Jakarta Timur untuk disolatkan.
TV One sangat-sangat terpukul dengan kondisi seperti ini, sangat berduka dengan peristiwa yang terjadi kemarin. Ini sangat membuat kita semua bersedih dengan peristiwa yang menimpa 3 jurnalis kami di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Sementara 2 rekan kami juga saat ini masih dalam perawatan. Kita doakan yang terbaik, semoga segera diberi kesehatan. Kalau kita boleh berbicara, menyampaikan, memang kenangan indah banyak sekali ya yang sudah dilakukan oleh 3 jurnalis kami ini. Mereka juga merupakan jurnalis terbaik kami, kemudian juga sangat-sangat bersahaja, bekerja keras, baik hati, dan juga sering membuat rekan-rekannya itu bahagia, tertawa. Rasanya tidak percaya begitu ya, kita sehari-harinya bertemu, bersenda gurau di kantor bersama-sama, dan saat ini kita kehilangan mereka. Kita doakan insya Allah keluarga diberikan kekuatan. Pemirsa, jenazah jurnalis TV One Alwan Syahmidi yang juga meninggal dunia di kecelakaan Tol Pemalang pagi dini hari tadi sudah tiba di rumah duka di perumahan Asri Pratama, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tangis keluarga tak terbendung saat ambulans yang membawa jenazah Alwan Syahmidi tiba di rumah duka. Korban sendiri merupakan juru kamera TV One program Fakta dan sudah bergabung dengan TV One sejak awal tahun 2008 lalu. Korban dikenal keluarga sebagai sosok yang baik, bertanggung jawab, serta menjadi panutan keluarga. Setelah disemayamkan di rumah duka, rencananya korban akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Joglo, Jakarta Barat pada Jumat siang nanti. Ya, ini ketiga rekan kita, tentu kita doakan semoga keluarganya diberi ketabahan dan kekuatan. Sekali lagi kita masih sangat terpukul dengan kejadian ini, namun tentu saja kita harus mendoakan keluarga yang ditinggalkan ini lebih kuat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Perkelahian 2 guru SD terjadi di depan siswa-siswinya di Temanggung, Jawa Tengah. Sekolah telah melaporkan kejadian tersebut ke Korwil Kecamatan dan Dinas Pendidikan Temanggung. Pemirsa, beginilah aksi perkelahian 2 guru sekolah dasar di depan para muridnya. Seorang guru ini tampak meluapkan kemarahannya dan menarik baju guru lainnya. Sementara sejumlah guru pun berupaya untuk melerai keduanya. Peristiwa perkelahian 2 guru ini terjadi di SDN 1 Kaloran, Temanggung. Kedua guru tersebut merupakan guru olahraga dan juga guru kelas 6. Menurut Kepala Sekolah, perkelahian terjadi pada 1 Oktober 2024 lalu usai upacara Hari Pancasila. Waduh, ini Hari Pancasila tapi malah justru ada peristiwa seperti ini ya. Lantaran terjadi kesalahpahaman. Aksi kurang terpuji tersebut juga tidak patut dipertontonkan, apalagi dilakukan oleh kedua guru di depan murid-muridnya. Pihak sekolah juga telah melaporkan kejadian ini ke Korwil Kecamatan dan Dinas Pendidikan Temanggung. Salah paham kan bisa diselesaikan dengan komunikasi baik-baik ya, apalagi ini lingkungan sekolah. Ya, betul. Harusnya memberi contoh yang baik kepada siswa, tapi justru melakukan perkelahian. Kami hadirkan informasi lainnya, pemirsa, dari Jawa Tengah. Kami hadirkan informasi dari Makassar, Sulawesi Selatan, di mana seorang pria beristri kepergok mengintip bahkan merekam seorang gadis melalui ventilasi udara saat tengah mandi di rumahnya. Pria beristri yang merupakan tetangga korban itu bukan hanya mengintip, tapi juga merekam korban dengan ponsel miliknya melalui ventilasi kamar mandi. Aksi mesum pelaku kepergok oleh korban yang langsung berteriak. Pelaku kemudian kabur masuk ke dalam rumahnya yang berdempetan dengan rumah korban. Keluarga korban yang mengetahui aksi bejat pelaku segera mendatangi rumah pelaku. Pelaku awalnya sempat mengelak, namun akhirnya mengaku dan bersujud meminta maaf ke keluarga korban. Namun anggota Resmo Polresek Makassar meringkus pelaku yang nyaris diamuk sejumlah emak-emak. Meski mengaku pertama kali melakukan hal bejat tersebut, polisi tidak begitu saja percaya. Polisi masih mencari bukti lain dari HP pelaku yang turut disita polisi.
Pemirsa, Rumah Sakit Polri Kramat Jati terus melakukan proses identifikasi terhadap jasad perempuan tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Pihak rumah sakit masih menunggu pihak keluarga untuk pencocokan data antemortem. Sampel DNA diperlukan untuk memastikan identitas melalui metode Disaster Victim Identification atau DVI lewat pencocokan data antemortem dari pihak keluarga dan juga postmortem dari jenazah. RS Polri Kramat Jati ini juga masih terus berkoordinasi dengan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang menangani kasus ini untuk mendapatkan data pembanding dari pihak keluarga. Tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah mengambil sampel DNA dari jenazah korban agar ketika keluarga datang, proses identifikasi pun dapat segera dilakukan. Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda. Puluhan warga menggelar aksi unjuk rasa ke rumah pengasuh pondok pesantren yang juga sekaligus mantan anggota DPRD di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur karena dugaan pencabulan terhadap sejumlah santri yang masih di bawah umur. Dari informasi warga, kasus pencabulan terungkap dari screenshot percakapan WhatsApp pelaku dengan salah seorang korban yang kemudian diketahui oleh pihak keluarga sehingga ia melaporkan kejadian itu ke aparat Polres Bangkalan. Tak hanya itu, 3 orang korban lainnya juga ikut melapor ke polisi atas aksi pencabulan yang dilakukan pelaku. Dalam aksinya, para pendemo meminta kepada polisi agar terduga pelaku pencabulan yang membuat resah warga segera ditangkap. Aparat turut memasang garis polisi di 2 ruangan kamar karena diduga dijadikan sebagai lokasi pencabulan. Sedangkan terduga pelaku tidak ada di lokasi dan diperkirakan sudah kabur melarikan diri. Lain 1 orang sudah kami periksa mencari keterangan. Jadi total yang periksa ke Polres itu sudah berapa orang? Yang kami periksa sudah 7 orang saksi. 2 diantaranya korban yang mengalami pencabulan. Terduga pelaku saja. Saat ini kita juga melakukan penggeledahan tadi, juga penyitaan terkait benda-benda yang ada hubungan dengan peristiwa. Informasi selanjutnya, pemirsa, sesosok mayat perempuan ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka bekas sayatan di leher. Diduga mayat tersebut dibunuh oleh orang terdekat yang kini dalam pengejaran petugas kepolisian. Margareta, wanita berusia 33 tahun itu ditemukan tewas di bawah pohon pisang pekarangan belakang rumahnya. Dalam posisi ditutupi kantong plastik berwarna hitam. Korban ditemukan salah seorang warga saat melakukan perbaikan pompa air. Warga yang saat itu melihat ada kantong plastik berukuran besar di bawah pohon pisang. Saat ditemukan, saksi mengatakan bahwa adanya sesosok mayat perempuan dengan posisi telungkup di dalam kantong plastik besar. Warga pun langsung melaporkan temuan itu kepada polisi. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kronologi ditemukan jasad seorang wanita yang ditemukan di kantong plastik, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, AKP Fahmi Amarullah. Selamat pagi, Pak Kasat. Iya. Pak Kasat, sebenarnya ketika ada warga yang melapor ditemukan kantong plastik berisi jenazah wanita ini seperti apa awalnya? Ya, jadi awalnya pada jam kurang lebih setengah 5 pagi itu tetangga korban ini pada saat itu sedang mau memperbaiki pompa air. Nah, pada saat mau memperbaiki pompa air kemudian
saksi ini melihat ada tumpukan plastik warna hitam. Nah, terus waktu pas dicek, dibuka, ternyata dia menemukan jasad seorang wanita. Kemudian sampaikan ke keluarga korban dan dipastikan bahwa itu adalah korban atas nama Ya, hasil penyelidikan saat ini, apa penyebab dari kematian korban ini dan apakah sudah ada pelaku yang dicurigai yang informasinya adalah orang terdekat korban? Ya, jadi berdasarkan serangkaian penyelidikan ataupun dari keterangan para saksi dan alat bukti yang kita temukan di TKP, kita mengindikasikan bahwa ini adalah korban pembunuhan karena ada beberapa luka pada tubuh korban, di kepala, di wajah, dan ada beberapa badan lain. Untuk indikasi pelaku diduga kuat adalah suami dari korban, mengingat setelah kejadian ini suami juga tidak bisa dihubungi dan sampai sekarang masih ditemukan pengembangan. Iya, informasinya suami dari korban ini yang diduga merupakan pelaku juga kabur membawa handphone. Mungkin ada barang bukti yang ditemukan, Pak Kasat, sejauh ini? Ya, jadi memang sebelum suami korban ini kabur, dia membawa handphone milik korban. Jadi sebelumnya itu memang dia membawa handphone milik korban, terus dia langsung setelah kejadian itu langsung keluar, langsung hilang. Ya. Karena masih kita Ya, siapa saja saksi-saksi yang hingga saat ini sudah diperiksa, Pak Kasat? Ya, untuk saksi yang sudah diperiksa, yang jelas tetangga yang juga pertama kali menemukan jasad korban, terus kita juga minta keterangan dari keluarga korban, terus itu ada adik korban dan saudara sepupu korban. Untuk proses pengejaran terhadap pelaku yang juga merupakan suami dari korban ini sejauh ini seperti apa, Pak Kasat? Ya, sementara tim sudah bergerak, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat pelaku bisa segera tertangkap. Baik, terima kasih AKP Fahmi Amarullah selaku Kasat Reskrim yang sudah bergabung bersama kami dari peristiwa mengenai jasad terbungkus plastik ya di Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas kembali, Pak. Dan pemirsa, kami akan kembali membahas terkait dengan judi online yang menjadi ancaman buat Indonesia saat ini. Nah, Indonesia saat ini masuk dalam fase darurat judi online. Nah, kita akan membahasnya dalam dialog kita bersama sejumlah narasumber karena Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi khusus untuk memberantas judi online. Kita akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi sesaat lagi. Iya, arahan dari Presiden Prabowo Subianto ini sudah sangat jelas begitu ya, loud and clear bahwa judi online ini harus diberantas habis. Pertanyaannya, ini judi online sudah sangat mengakar begitu ya, sudah kerap kali terjadi bertahun-tahun. Lalu bagaimana cara memberantas habis? Kami akan hadirkan dialognya bersama Anda di pagi hari ini. Sudah hadir para narasumber kami. Yang pertama ada Mas Hariko Satria selaku tenaga ahli utama komunikasi kepresidenan. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Hariko. Siap kita bahas tuntas ya, Mas Hariko ya. Baik, kemudian sudah ada juga Mas Pratama Persada, pakar keamanan siber. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Saya ke Mas Hariko dulu. Mas Hariko, kalau misalnya berdasarkan data sebenarnya pertanyaan ataupun statement dari Presiden Prabowo Subianto ini sudah sangat jelas begitu ya, diberantas hangus. Nah, artinya kalau dari kurun waktu Juli sampai Oktober juga ada terjadi peningkatan kasus yang cukup masif. Nah, bagaimana cara-cara kiat kita untuk memberantas hangus ini yang jumlahnya juga judi online ini semakin masif gitu? Iya, terima kasih Mbak Sira, Mbak Mala ya, Mas Pratama ya. Tapi sebelumnya kami menyampaikan duka mendalam juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di TV One ya. Iya. Almarhum Ketiga Gunardi, jurnalis rekan kami. Pak Marwan
Pak Alman sama Pak Mbak Sunardi. Felicia sama Sunardi. Ibu Yudhistira. Sunardi, iya. Ya, mudah-mudahan diberikan kesabaran. Amin, amin. Insya Allah. Terima kasih Ya, banyak, ya, Mas terima kasih. Hariko. Mbak Sira, kita sama-sama sudah mendengar ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di banyak kesempatan. Ya, beliau kan benar-benar bicara dari hati nuraninya, menyampaikan bahwasannya kita di 2045 harus mencapai Indonesia emas. Kemudian salah satu misinya adalah dalam Astacita yang ke-7 itu disampaikan meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyelundupan, judi online, narkoba, korupsi, dan lain sebagainya. Mengapa hal ini disampaikan betul oleh Pak Prabowo? Karena beliau sangat menyadari ya anak-anak kita yang hari ini sekolah, berangkat sekolah, para santri semuanya, itu adalah masa depan kita di 2045 nanti. Karena ada program bantuan gizi untuk ibu hamil dan balita, kemudian makan bergizi gratis. Namun kalau judi online ini tidak kita cegah, ini 20 tahun lagi anak-anak ini bukannya menjadi generasi emas, malah membahayakan. Iya, justru ya kan? damage yang perusahaan. Kan kalau kita lihat data di PPATK itu ada 4 juta orang yang main judi online. Dan 80.000 diantaranya, 80.000 sampai 100.000 itu anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun. Harusnya punya masa depan yang jauh lebih cerah lagi ya. Di bawah 10 tahun. Iya. Nah, saya pernah juga membaca ya, cerita-cerita masyarakat Nusantara ini. Terkait anak-anak yang durhaka inilah. Macam-macam lah. Ada malin kundang, ada batu menangis, silancang gitu Mas Pratama ya. Tapi dalam cerita-cerita rakyat Nusantara itu belum pernah ada anak yang, mohon maaf ya, memukul, membunuh ibunya, itu belum pernah ada, membunuh orang tuanya. Malin kundang itu hanya mendorong ibunya. Gitu. Tapi kita heran karena judi online ini kok ada tega anak yang membunuh orang tuanya. Iya, segala cara dilakukan begitu ya Mas Artinya Hariko ini ya. memang sudah sangat darurat ya. Oleh sebab itu kemarin Pak Presiden benar-benar menyampaikan bahwa kita ini semua akan mati. Saya sudah menyerahkan jiwa dan raga saya untuk negeri ini. Tolong benar-benar serius untuk pemberantasan judi online ini, penyelundupan narkoba dan segala macam. Dan itu disampaikan dengan menyebut, saya minta kepada Kejaksaan, Polri, BPKP, kemudian Badan Intelijen Negara untuk segera melakukan tindakan-tindakan karena hal ini yang sangat berbahaya. Dan kemarin kita sudah melihat satu tindakan yang strategis yang dilakukan oleh kepolisian. Tentunya kita menghormati berbagai proses hukum dan kita sangat mengapresiasi juga respon dari Ibu Mutia Hafiz ya sebagai Menteri Komunikasi Digital. Kemudian respon dari Mas Angga Raka Prabowo, Mas Ejar Pratia. Baik Mas Hariko, kita akan tahu juga nanti upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah kalau upaya-upaya pencegahan sebelumnya ini belum efektif hingga saat ini untuk mencegah dan memberantas judi online. Tapi kita akan terlebih dahulu ke Sukabumi. Sudah ada Kapolres Sukabumi AKBP Samian. Selamat pagi Pak Kapolres, kita ingin tahu update terkini terkait dengan penangkapan 2 selebgram yang mempromosikan judi online. Bagaimana update terkini Pak Kapolres? Selamat pagi Mbak Fira. Pagi. Ya, saat ini Polres Sukabumi menindaklanjuti yang menjadi keresahan bersama, keresahan masyarakat dan juga arahan dari pimpinan. Kita tindak tegas bentuk-bentuk perjudian yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Sukabumi, baik judi darat ataupun judi online. Iya, itu awalnya sebenarnya mereka melakukannya seperti apa? Modusnya, awalnya, sudah berapa lama mereka melakukannya? Jadi yang kita ungkap adalah bagaimana 2 orang selebgram mengiklankan atau mengendorse judi online, website judi online. Di mana kita berawal adanya informasi dari masyarakat dan juga kita laksanakan cyber patrol. Kita dapatkan di mana di dalam snap Instagram atau story-nya Instagram dari selebgram dimaksud mengiklankan 2 website terkait dengan judi online.
dan setelah melalui rangkaian penyelidikan kita amankan dan kita proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, Pak Kapolres, seperti apa sebenarnya jaringan dari judi online yang ada di Sukabumi ini? Apakah dua selebgram ini merupakan sindikat dari jaringan atau mereka hanya dibayar untuk mengendorse aplikasi tersebut, Pak? Dua selebgram ini kebetulan untuk golongan usia masih cukup muda, yaitu sekitar 18 tahun. Untuk melaksanakan kegiatan aktivitasnya kurang lebih 5 bulan yang lalu, dan saat itu ironisnya masih duduk di bangku SMA. Dan ini menjadi keprihatinan kita bersama, sehingga kita akan melaksanakan langkah-langkah kolaboratif governance untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan jangan sampai judi online ini sudah masuk di dalam usia-usia remaja atau di bangku-bangku sekolah. Dan untuk dua selebgram ini dikontrak kurang lebih 3 bulan, dan setiap bulannya diberikan 1 juta rupiah dan akan diperbarui setiap 3 bulan kontrak. Iya, Pak Kapolres, artinya ini akan ada penambahan dari pelaku judi online begitu, ataupun dari selebgram yang sudah juga diamati begitu selain dari 2 orang ini? Ya, awalnya dari 2 selebgram ini direkrut oleh temannya yang sudah duluan menjadi selebgram yang di-endorse untuk judi online. Kemudian juga ada admin dari website yang menyediakan judi online itu yang secara rutin berkomunikasi, di mana setiap tengah malam itu mengirimkan 2 iklan terkait judi online. Kemudian selebgram itu punya kewajiban untuk mengupload di Instastory-nya setidaknya 2 kali dalam sehari. Kemudian setelah dilakukan upload harus melaporkan secara WhatsApp kepada admin, dan kemudian dinyatakan kewajiban sudah dilaksanakan, maka haknya setiap bulan diberikan pembayaran yaitu 1 juta rupiah. Ya. Pak Kapolres, tentunya pihak ini terkait akan kita lakukan pengejaran, sekarang masih kita dalami dan akan kita tindak. Baik, Pak Kapolres, 2 selebgram ini merupakan pengendorse yang tentu saja ada yang membayar. Nah, pelaku utama dari sindikat judi online ini apakah sudah diketahui, Pak Kapolres? Dari follow the money, transaksinya memang ini masih kita dalami, masih menggunakan akun-akun untuk membuat membuka rekening yang memang masih kita dalami juga, karena kebanyakan menggunakan data-data yang fiktif. Kemudian transfer ke e-money yang dimiliki oleh selebgram itu masih kita dalami juga, dan tentunya akan kita laksanakan digital forensik untuk mengetahui semuanya. Gitu. Baik, terima kasih Kapolres Sukabumi AKBP Samian sudah bergabung bersama kami. Kita dukung Pak, semoga semua segera diberantas ya. Dan ini juga cerminan tidak hanya di Sukabumi, kita harapkan juga di seluruh Indonesia ini segera diberantas. Tapi Mas Pratama, kalau berbicara mengenai dalangnya, kan dari Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengatakan bahwa sudah diketahui sebenarnya dalangnya. Dan mereka itu WNI yang sebenarnya juga beroperasi di luar. Tapi nanti kita ulasnya ya, usai jeda kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Pratama, kalau kita berbicara mengenai judi online ini kan udah sampai di akar-akar banget gitu. Kayaknya susah banget dicabutnya gitu, dihilangkan, diberantas habis gitu. Tapi paling tidak begini, ketika sudah diketahui dalangnya, kemudian juga warga negara Indonesia juga banyak yang merupakan menjadi dalangnya, pelakunya juga begitu ya. Tapi susah untuk diberantas begitu. Paling tidak apa sebenarnya yang harus segera dilakukan untuk membasmi itu? Jadi menurut saya kendalanya itu bukan di masalah teknis. Bukan di masalah kebijakan, tapi di masalah niat. Kenapa? Karena sejak berbulan-bulan yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, gitu, sejak judi online ini ada, gitu, sebenarnya kita sudah tahu, gampang sekali memberantas judi online ini. Secara teknologi, kita bisa ngecek nih, gitu, apa namanya, jutaan web yang dipakai untuk login para pemain judi itu, pasti hanya masuk ke 4 atau 5 server game permainan aja, ya kan? Nah, yang diblokir adalah yang 3,5 juta ini, 3,7 juta ini. Tapi yang untuk gamenya nggak diblokir.
Sedangkan kalau ini diblokir depannya, begitu diblokir satu, tumbuh besoknya 1000. Gitu. Karena Jadi begitu tidak gampangnya berpengaruh ya, membuat nggak ngaruh, nggak ada web ngaruhnya. kecil Jadi yang dilakukan ini nggak ada ngaruh, ya mengurangi. Apalagi kita mengapresiasi juga Kominfo saat itu gitu, mengurangi karena kalau sampai itu nggak diblokir pasti mungkin akan lebih banyak lagi. Tapi itu kan tidak menyelesaikan masalah, ya kan? Kalau mau menyelesaikan masalah ini loh, teknologinya ini kita bisa tahu ngecek IP address untuk servernya, blokir. Udah, sehingga orang main nggak bisa. Pernah tidak IP? Tuh, iya, itu dari secara teknologi ya, dari game. Jadi orang ketika mau main, login, nggak bisa dia. Tapi pernah tidak dilakukan server itu diblokir? Enggak. Belum pernah sama sekali. Kalau ada berapa enggak, data server itu karena sebenarnya? sekarang masih orang masih bisa main. Tadi pagi aja saya ngecek ke teman masih bisa main dia. Gitu, masih bisa main nggak? Masih bisa main gitu. Artinya apa? Artinya memang itu belum dilakukan gitu ya. Kemudian yang kedua, rekening. Kita tahu rekening bank pasti mereka menggunakan rekening yang palsu lah. Beli rekening kemudian dipakai untuk keluar masuk. Tapi bank nggak mungkin nggak tahu rekening itu digunakan untuk transaksi judi online. Kenapa? Orang ketika deposit ya masukin duitnya, itu patternnya itu kelihatan. Jumlahnya kecil, kemudian kuantitinya banyak, kemudian 24 jam. Sehingga bank itu pasti akan mendeteksi. Tinggal diblokir. Nah, bank kan kepantoknya undang-undang perbankan kan. Kan tinggal koordinasi, ada Satgas Judi Online yang sudah dibentuk. Gimana caranya supaya kalau ada kedaktahuan itu diblokir. Dompet digital, pasti mereka tahu. Nggak mungkin transaksi judi online itu nggak diketahui oleh mereka. Ya kan? Jadi sebenarnya gampang. Nah, kemudian juga kalau kita melihat orang-orangnya pelakunya, Pak Prabowo saya pikir sudah sangat bagus sekali bilang bahwa bandar sudah ada. Memang udah ketahuan, PPATK sudah tahu bahwa uang-uang yang dikumpulkan dari level orang deposit sampai berjenjang ke atas, sampai nomor rekening perusahaan yang digunakan, itu udah ketahuan. Orangnya siapa, perusahaannya mana, kalau di luar negeri pakai perusahaan apa, by name, by address. Udah selesai nih, Mas tinggal Pratama, diambil. Kalau semua udah diketahui, akar masalah yang harus dilakukan sudah diketahui. Kemudian transaksi rekening bank harusnya juga diketahui. Kemudian PPATK juga mengetahui transaksi dari peredaran uang akibat judi online ini. Kalau sudah diketahui, kenapa tidak dilakukan? Nah, ini yang jadi problem. Kenapa? Karena Satgas Judi Online ini dibagi dua. Untuk pencegahan dan untuk penindakan gitu. Yang pencegahan Kominfo, kemudian PPATK, kemudian BSSN itu sudah efektif, sudah melakukan. Gitu. Tapi ketika data itu sudah diberikan, penindakannya ini masih belum jalan. Bayangkan PPATK aja bisa sampai tahu by name by address ada 75.000 TNI, Polri, ASN pemain judi online ini. Bahkan beberapa jadi agennya. Coba. Baik, kita langsung tanyakan kepada Mas Hariko. Itu tadi, penindakannya itu yang sebenarnya belum dilakukan. Padahal pencegahan sudah dilakukan, sudah benar, sudah efektif. Tapi penindakan itu di mana menjadi pemberantas ya untuk menghilangkan akar-akar judi online. Iya, makasih Mbak Sira. Kami sangat sepakat dengan Pak Pratama. Terima kasih sekali masukannya. Dan bukan hanya beliau, tapi kami juga sudah membaca berbagai kritikan masyarakat terkait dengan judi online. Ada ribuan komentar dan hampir semua komentar itu tidak ada nada kebencian sama sekali terhadap pemerintah. Justru dalam berbagai pernyataan-pernyataan itu menunjukkan betapa cintanya masyarakat terhadap anak-anak Indonesia ini. Nah, mengharapkan bagaimana anak-anak ini, ya anak-anak kita lah yang ada di rumah ini betul-betul terhindar dari judi online. Kemudian mahasiswa yang jumlahnya hampir 10 juta itu betul-betul terhindar. Nah, semangat itu yang ditangkap oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo kan betul-betul sudah menyampaikan, seperti kita sampaikan tadi, beliau benar-benar pendekatannya dari hati ke hati, kemudian dikumpulkan di Magelang, bahwasanya disampaikan di situ, jangan setia terhadap Pak Prabowo, tapi setialah kepada kepentingan nasional. Ya, salah satu kepentingan nasional itu ya menjaga tumpah darah Indonesia ini, menjaga anak-anak kita ini. Karena kalau menurut Pak Prabowo, sejak 15 tahun lalu beliau sudah mengatakan, seharusnya status kita ini sudah menjadi negara maju. Kalau melihat sumber daya alam kita, laut kita, kekayaan kita. Cuma ada korupsi di situ, ada penyelundupan di situ, ada judi online di situ. Iya, Mas Hariko. Makanya kemarin betul-betul ditekankan. Nah, hari ini kemarin kan kita sudah melihat apa yang dilakukan oleh kepolisian, dan itu hasil salah satu yang kita lihat kolaborasi, salah satu bentuk hasil dari pembekalan di Magelang kemarin. Terlihat pernyataan para pejabat itu kompak. Nah, seperti yang kita lihat kemarin kan, iya, satu suara.
artinya Bu Mutia Hafiz juga mendukung, Pak Angga Raka Prabowo, Pak Nezar Patria, semuanya menyampaikan. Intinya kita mendukung penuh, bahkan sekarang ada fakta integritas di Kemkom Digi agar ASN anti judi online, bahkan di beberapa instansi kita juga mengapresiasi untuk pemberian beasiswa juga ada fakta integritas. Tapi Mas Hariko, apa paling tidak menjadi sanksi jika mereka melanggar begitu? Ya, mengenai sanksi tentu ini wewenangnya dari pihak yang berwajib ya. Kita akan menghormati proses ini. Nanti kita lihat bagaimana keterangan dari kepolisian sejauh mana tindak lanjutnya. Artinya Presiden sudah sangat tegas dalam hari ini terkait dengan judi online. Bukan hanya masalah masa depan bangsa, tapi ini juga kaitannya dengan uang kita yang hilang yang mengalir keluar. Saya cek di websitenya PPATK itu, akumulasi keuangan dari 2017 sampai dengan 2024 itu sekitar 517 triliun. Dan apabila ini terus dibiarkan, maka potensinya bisa kita rugi 900 triliun. Dan 1 triliun itu 1.000 miliar, betul ya? Benar ya? Nah, 1 miliar itu 1.000 juta, ini uang semua. Ya. Dan ini lebih besar dari anggaran pendidikan. Tapi Mas Hariko begini, pertanyaan selanjutnya. Ketika dalang sudah diketahui, artinya bisa ditangkap dong, bisa diberangus kan. Tapi nanti ya, kita bahasnya nanti ya. Kita harus iklan dulu, kita harus jeda terlebih dahulu, kami segera kembali sejenak. Cookies Arden yang baru, renyah di luar, lumer di dalam. Nikmat coklatnya ingin ku kecup, terbayang cookies Arden ingin ku coba, tapi kok tinggal satu. Ku tahu kamu mau, ini Arden buat kamu. Cookies Arden, renyah di luar, lumer di dalam. Ingin kulit glowing seperti ke klinik kecantikan? Upgrade ke Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita kembali diskusikan. Mas Hariko begini, kalau misalnya dari pemerintah Filipina sendiri kan juga sudah melakukan pengubahan status ya. Karena mengetahui ada WNI kita yang di sana juga merupakan dalangnya juga. Jadi ada perubahan status, kemudian mereka juga memperketat justru. Nah, paling tidak apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini, Presiden Prabowo Subianto bekerja sama dengan polisi. Karena ini laporan sudah sangat masif nih, sudah sangat banyak gitu. Tapi dalangnya juga sudah diketahui. Bagaimana nih cara memberangusnya begitu? Iya. Saya setuju dengan Mas Pratama tadi. Ini semuanya sudah terlihat. Yang paling utama adalah niat yang kuat. Niat yang kuat ini salah satunya sudah dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin melalui pembekalan di Akmil Magelang itu. Selama ini bagaimana mungkin sesama manusia ini bisa bekerja kalau mereka belum bertemu kan? Nah, tujuan di Magelang kemarin itu adalah melihat ini apa istilahnya Ibu Stella Christie itu semacam sistem thinking. Maksudnya bahwa semua kementerian ini saling terkait apapun bidangnya. Mau sinergitas ya, bersinambungan. Mau ekonomi, mau agama, infrastruktur, komunikasi, semuanya saling terkait. Tidak ada, kalau ada satu yang lemah, maka kita akan kebobolan juga. Artinya di sini betapapun kita memberikan bantuan gizi untuk ibu hamil dan balita, makan bergizi gratis. Kalau judi online ini kita biarkan dan bisa diakses di mana-mana, anak-anak ini yang awalnya baik, tiba-tiba dia akan menjadi orang jahat juga. Sama begini kira-kira. Orang yang membunuh ibunya itu sebetulnya orang baik sebelum dia mengenal judi online. Kan begitu? Terkontaminasi ya. Istri yang membakar suaminya itu kan istri yang baik sebelum si suaminya ini mengenal judi online. Jadi judi online ini bisa mengubah orang yang sangat baik, yang religius, bisa menjadi, bisa menghilangkan nyawa orang. Dampaknya sistemik. Nah, dampaknya gitu ya, sudah sangat sistemik, dan Pak Prabowo membangun kesadaran itu dari hati ke hati, dan dia sampaikan, saat ini masih ada 25 juta orang miskin.
Ya, kita ini seharusnya yang sudah menjadi negara maju, banyaklah masalah kita. Ada 53% ruang sekolah yang rusak hari ini, pendidikan segala macam. Intinya di Magelang kemarin Pak Prabowo betul-betul membangun kesadaran, Bapak Ibu sekalian, kita ini mau mati juga. Berarti ketakutan dari Presiden Prabowo sendiri itu, Mas, betul-betul berbuat untuk judi online ini menyasar kalangan menengah, kalangan bawah, sehingga itu semakin menambah penderitaan rakyat. Emang targetnya mereka kalangan bawah. Gitu. Tapi begini, cara memberantasnya paling tidak fokus utama dalam target terdekat, apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto begitu? Ya, kalau di Asta Cita itu, divisi Pak Prabowo itu kan, beliau kan betul-betul sudah melihat Indonesia ini 20 tahun kemudian, di 2045. Jadi kalau kita lihat di antara program kerjanya itu deteksi dini, kemudian memutus akses, kemudian berkolaborasi dengan semua pihak. Termasuk nanti tentu akan ada bilateral juga dengan beberapa negara ya, terkait dengan judi online itu. Kalau untuk dari pihak kepolisian dengan kejaksaan sendiri, kira-kira apa bentuk komunikasi, koordinasi, sehingga dalang-dalangnya mungkin bisa ditangkap, diberangus, semua dihabiskan? Iya, kemarin Pak Prabowo sudah sangat tegas mengatakan, sangat terbuka di sidang rapat kabinet itu, menyampaikan kepada kejaksaan, menyampaikan kepada kepolisian, BPKP, Badan Intelijen Negara, meminta Pak Prabowo menyampaikan dengan tegas untuk memberantas penyelundupan korupsi judi online. Artinya kita mempercayakan itu kepada ibu bapak kita ini. Kita akan berikan, tentu Pak Prabowo akan melihat sejauh mana kinerja dari ada waktu target, ada target waktu nggak, Mas, dari Presiden Prabowo? Ya, Pak Prabowo tentu akan melakukan evaluasi. Namun sampai sekarang kita tentu tidak boleh mendahului apa yang akan dikatakan oleh beliau. Tapi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, tentu akan ada evaluasi-evaluasi. Nanti akan dilihat. Kata kuncinya kemarin sudah sangat tegas. Tidak ada yang kebal, tidak ada yang aman. Jadi suatu saat bisa saja Pak Prabowo akan menggunakan kewenangannya. Kalau dari Mas Pratama. Ya, jadi kalau menurut saya ketidakberhasilan memberantas judi online sampai detik ini, gitu. Mungkin ada beberapa hal pertimbangan ya. Mungkin duitnya udah kemana-mana, udah mengalir kemana-mana gitu, sehingga kalau misalkan nanti terbongkar, mungkin akan bawa-bawa banyak gitu masalah gitu ya. Gitu. Jadi kalau menurut saya, ya udahlah gitu. Kalau misalkan kayak gitu, udah nggak, yang kemarin-kemarin biarin aja lah gitu. Tapi kedepannya ini matiin nih judi online-nya nih gitu. Karena targetnya tadi, ya Pak Mala bilang, memang di target itu orang-orang nggak punya duit. Kenapa? Karena depositnya sangat kecil. Jadi driver ojol, pelayan, OB, orang buruh gitu, anak-anak sekolah, itu memang sengaja mereka disuruh main. Kenapa? Karena depositnya kecil, 10.000 perak udah bisa main. Ya tapi kan? Banyak orangnya saking gitu banyaknya ya. ada jutaan, jadinya keluarnya 900 triliun itu gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus dicegah gitu. Sehingga apa? Ya udah secara teknologi aja, mulai sekarang udah yang kemarin biarin aja deh gitu. Udah kenapa Mas Pratama bilang yang kemarin-kemarin dibiarin saja? Ya, apa karena memang nggak akan kan? bisa? Nggak akan bisa dilalui gitu ya? Sekarang kan kita sudah mikir, saya pikir semua rakyat Indonesia juga sudah tahu gitu bahwa susahnya apa? Sudah tahu namanya, sudah tahu alamatnya, addressnya, sudah tahu company-nya, sudah tahu siapa pelakunya, sudah tahu semuanya. Tidak ditindak juga. Tapi nggak ditindak, pasti kan ada sesuatu di sini gitu. Nah, pada saat ini nggak ada penindakan, orang main judi ini masih jalan terus, ya kan? Kalau misalkan mau nyari, ya udahlah Anda kita amankan lah, udah nggak usah apa-apain. Tapi mulai sekarang matiin ya. Harus dimatiin. Judi online matiin ya, gitu aja. Berpikir ke depan ya, sekarang juga langsung dimatikan. Dan mungkin Pak Prabowo bisa ngasih target. Oke, Menteri A, Menteri B, Menteri C, Kapolri, Kejaksaan dalam waktu 3 bulan kalau orang masih bisa main judi online ganti gitu misalkan. Oh, udah gitu aja. Pasti itu selesai tuh. Ya kan? Dikupas tuntas aja di situ ya. Jadi sangat simpel gitu. Kalau nggak ada senjatanya ya kan? Bagaimana mau main ya? Nah iya, sangat simpel gitu. Kalau nggak akan selesai. Ini udah masalah bertahun-tahun. Gitu. Udah bertahun-tahun. Dan ini, judi online ini, bandarnya sekarang udah mulai pinter gitu. Ketika mereka memblokir semua website, mereka nyewa hacker untuk menyusupi website pemerintah, kemudian dipakai untuk landing page yang itu nggak bisa diblokir. Website pendidikan juga disusupi biasanya. Bahkan Polri pun juga disusupi untuk judi online ini gitu. Artinya ini udah terlalu masif nih. Ini udah penyakit ini, Mas Riko gitu ya kan. Dan nanti penyakit ini akan berkembang menjadi penyakit masyarakat negara kita, berantakan gara-gara judi online. Baik. Terima kasih Mas Pratama, waktu kita sudah habis. Mas Riko, terima kasih. Jadi kita harapkan memang judi online ini diberantas habis ya. Kita tadi mudah-mudahan aja apa yang jadi solusi dari Mas Pratama ya. Terima kasih masyarakat juga.
Terima kasih. Ya pemirsa, tadi kita sudah berbincang mengenai judi online. Selanjutnya kita akan menuju ke Bandung. Sudah ada rekan kami Shena Damayana untuk melaporkan terkait dengan One Pride MMA. Pasti seru sekali di sana. Selamat pagi Shena, bagaimana keseruan di sana? Ya, selamat pagi dan salam olahraga. Memang One Pride MMA King Size New Champion 84 pada kali ini mempercayakan Kota Bandung untuk bisa menjadi saksi dari laga besar dengan rivalitas yang tinggi, di mana memang di jam 7.30 waktu Indonesia Barat tadi telah dimulai sesi timbang badan dan akan diikuti dengan sesi face off di jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum esok hari di tanggal 2 November 2024 para fighter ini akan bertarung langsung di Oktagon di Citra Arena Kota Bandung. Dan memang ada yang perlu diketahui bahwa akan 3 main event pada One Pride 84 ini. Yang pertama adalah title fight bantamweight dengan berat 61,2 kg yang mempertemukan Gugun Gusman The Tiger versus Jakub Chris The Rocketman. Dan di kelas kedua ini ada fight lightweight di 70 kg yang akan mempertemukan Ronald Mastrana The Kick of Death versus Sukma Prawira The Dragon Boy. Dan di kelas terakhir yang menjadi main event pada One Pride kali ini adalah ranking featherweight dengan berat 65,8 kg yang mempertemukan Rensus Turnip Wonderboy versus Iwan Hermawan Singa Sahara. Dan kita pada kali ini akan langsung menanyakan persiapan dari salah satu fighter andalan yang akan menjadi yang petarung tentunya pada esok hari di Oktagon. Kita sudah bersama dengan Bang Jakub Chris The Rocketman. Gimana kabarnya Bang? Baik kabarnya. Tadi udah sesi timbang badan ya, aman? Sudah aman, sudah masuk. Ini kita pengen tahu nih, kan besok adalah salah satu sesi atau fight yang sangat penting ya. Ini gimana nih persiapannya, ada persiapan khusus gak untuk ngadapin lawannya besok hari? Oke. Sebelumnya kan sudah pernah bertemu Bang Gugun, cuman pada saat itu saya mengalami cedera patah tangan. Pastinya tetap sama, saya tetap latihan seperti biasa setelah recovery, dan kemarin juga sempat bertanding juga sebelum menghadapi Bang Gugun, seperti itu. Oke. Nah tadi untuk menghadapi sesi timbang badan ini, Bang Jakub Chris ini gimana nih? Ada persiapan kayak puasa atau intermittent dan yang lain sebagainya? Untungnya berat badan sudah masuk jauh-jauh hari, dan kemarin tinggal masukin berat aja dan menahan. Sempat puasa sih semalam, makanya tadi buru-buru minum. Nah, untuk esok hari ada strategi khusus gak ini akan melawan musuh dengan teknik apa? Apakah pengennya KO atau submission dan yang lain sebagainya? Besok tidak persiapan khusus, cuman pengennya kalau ada kesempatan, ada KO kita ambil, ada submission kita ambil. Jadi 5 ronde kita habisin dan kita berikan tontonan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Okay. Bang Jakub Chris Rocketman ini akan melawan Bang Gugun ya besok hari ya. Ini gimana nih? Udah ada persiapan, maksudnya udah melihat Bang Gugun ini punya kelebihan atau kekurangan di mana nih? Pastinya saya melihat Bang Gugun sebagai sosok yang menginspirasi saya. Jadi saya bisa latihan lebih keras. Jadinya saya pengen menyelesaikan pertandingan yang sebelumnya belum selesai. Jadi let's finish business. Oke. Ini terakhir, apa nih pesannya untuk Bang Gugun? Bang Gugun, jaga kesehatan. Besok buktikan siapa yang terbaik di kelas bantam. Let's go. Oke, siap. Salam olahraga ya. Terima kasih ya Mas ya. Oke. Ya pemirsa, seperti itulah persiapan dari para fighter untuk melaksanakan Fight Night, tepatnya di esok hari tanggal 2 November 2024 di Gor Citra, Kota Bandung, yang akan disiarkan langsung di TV One. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Shena Damayana mengabarkan langsung dari Bandung dari event One Pride MMA. Pasti seru sekali. Jangan lupa saksikan di TV One. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi terkait dengan prosesi atau persiapan pemakaman salah seorang rekan kami, jurnalis TV One, yakni Alwan, yang akan dimakamkan siang ini di pemakaman di Joglo, di Depok, Jawa Barat. Saat lagi pemirsa.
pemirsa, pada hari kemarin TV One sangat-sangat terpukul dan sangat-sangat berduka karena kehilangan 3 jurnalis TV One. Jenazah almarhum Sunardi, kru jurnalis TV One yang meninggal dunia akibat mobil yang dikemudikannya ini mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, tiba di rumah duka di Desa Purwosari, Magetan, Jawa Timur. Kedatangan jenazah almarhum Sunardi ini disambut tangis keluarga almarhum. Bahkan sang kakak dari istri almarhum terpaksa dibopong saudaranya masuk ke dalam rumah. Usai disolatkan, jenazah almarhum langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum desa setempat. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang putri. Dan saat ini keluarga yang ditinggalkan berharap doa kita semua untuk almarhum agar segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, insya Allah. Benar-benar sosok orang baik ya. Iya. Kita sehari-hari sering bersenda gurau dengan almarhum sehingga sangat lekat ingatan dengan almarhum ini. Betul. Sementara itu pemirsa, Sugiyarti, istri almarhum, hanya bisa pasrah menerima kepergian sang suami. Di mata keluarga, almarhum adalah sosok kepala keluarga tanggung jawab, sangat sayang dan perhatian kepada keluarga. Keluarga ini almarhum seperti apa sih, Bu? Ya, sosok bapak yang bertanggung jawab, mencukupi kebutuhan, ngomong, bisa mengayomi keluarga, jadi panutan. Ayah yang baik. Sempat pamit, Bu, berangkatnya kemarin? Iya, sempat pamit mau keluar kota. Ada firasat nggak, Bu, sebelumnya, Bu? Nggak ada sih sebelumnya, biasa aja. Harapannya ke depan seperti apa, Bu, setelah meninggalnya almarhum? Ya, bisa menjaga anak-anak, bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, bisa menyekolahkan dengan baik. Rencana kembali ke Jakarta atau tinggal di sini nanti, Bu? Tinggal kembali ke Jakarta. Ke Jakarta lagi ya? Ya, itu tadi yang disampaikan oleh istri dari almarhum Sunardi. Pemirsa, salah satu korban kecelakaan jurnalis TV One, almarhum Marwan ini dimakamkan pada Jumat dini hari di TPU Kirai, Depok, Jawa Barat. Pemakaman itu dilakukan pada Jumat pukul 2 dini hari tadi. Isak tangis keluarga dan kerabat korban mengiringi pemakaman almarhum Marwan. Pemakaman dihadiri kerabat TV One serta petinggi dan pemimpin redaksi TV One, lalu Mara Satriawangsa. Sebelum dimakamkan, almarhum Marwan dan almarhum Alwan terlebih dahulu dibawa ke TV One di Pulau Gadung, Jakarta Timur untuk disolatkan. Sedangkan jenazah jurnalis TV One Alwan Syahmidi yang turut meninggal dunia di kecelakaan Tol Pemalang pagi dini hari tadi sudah tiba di rumah duka di perumahan Asri Pratama, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tangis keluarga dan juga kerabat ini tidak terbendung lagi saat ambulans yang membawa jenazah Alwan Syahmidi ini tiba di rumah duka. Korban merupakan juru kamera TV One program Fakta dan sudah bergabung dengan TV One ini sejak awal tahun 2008 lalu. Jadi sudah banyak sekali kenangan yang bersama-sama rekan-rekan di TV One. Korban dikenal sebagai sosok yang baik di mata keluarga, kemudian bertanggung jawab serta menjadi panutan keluarga. Setelah disemayamkan di rumah duka, rencananya korban akan dimakamkan di TPU Joglo, Jakarta Barat pada Jumat siang nanti. Informasinya karena ibunda dari Bang Alwan ini sedang menuju ke rumah duka ya. Terhadap
terhadap musibah itu. Terlepas apapun insidennya, walau-alam dijawab karena kami ada di Jakarta, tidak mengerti persis kejadiannya, cuma melihat dari rekaman Instagram TV One ya. Itu. Nanti almarhum rencananya akan disemayamkan di Kampung Joglo. Perkumpulan Kampung Joglo, yang mana almarhum dari sebelum di TV One sudah di situ, di rumah salah seorang tantenya yang paling kecil, hingga berumah tangga. Setelah punya putra 3 ya, baru pindah ke Cikarang. Pak, untuk keseharian korban sendiri di mata keluarga seperti apa sih? Luar biasa. Dia menjadi panutan, contoh terhadap adik-adiknya, terhadap ponakan-ponakannya, punya daya juang tinggi, semangat tinggi untuk menampilkan yang terbaik di bidangnya. Pemirsa, 2 tim TV One yang mengalami luka-luka dalam kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah, Kamis pagi, saat ini masih dalam penanganan medis. Iya. Salah satu kru TV One yang mengalami luka, Felicia Amelinda, kondisinya sudah mulai stabil. Felicia masih mendapat perawatan di Rumah Sakit Al-Ikhlas Pemalang. Sementara satu kru TV One lainnya yang terluka, Gegi Yudhistira, harus menjalani pemeriksaan CT scan karena sempat mengalami penurunan kesadaran. Gegi Yudhistira saat ini dipindahkan ke Rumah Sakit Umum Budi Rahayu, Pekalongan, Jawa Tengah untuk perawatan yang lebih intensif. Kita semua mendoakan agar Gegi Yudhistira ini diberikan kesembuhan, segera pulih dan segera sadar dari perawatan yang akan dilakukan di rumah sakit. Ya pemirsa, kita akan mengupdate bagaimana situasi terkini di rumah duka rekan-rekan kami, jurnalis TV One. Sudah ada Ervan di Magetan, Jawa Timur, dan juga Marwan di rumah duka Marwan, maksud kami sudah ada Iman Fajar di sana. Kita terlebih dahulu akan ke Magetan. Bagaimana kondisi terkini di sana di rumah duka Sunardi, kru TV One yang saat ini juga sudah dimakamkan. Baik, selamat pagi pemirsa dan juga Andi Sapira dan juga Andi Kumala. Saat ini saya berada di rumah orang tua korban saudara Sunardi. Memang meski jenazah almarhum Sunardi telah dimakamkan pada Jumat dini hari tadi, tepatnya pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, namun suasana duka masih nampak menyelimuti keluarga korban, di mana saat ini memang tetangga dan juga warga sekitar masih hilir mudik untuk melakukan silaturahmi dan melayat sekedar untuk mengucapkan bela sungkawa terhadap keluarga korban. Saat ini memang pihak keluarga menyatakan mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses evakuasi maupun proses pemulangan jenazah almarhum dari Pemalang menuju Magetan dengan lancar. Selain itu memang dari pihak Jasara Harja dan juga PT Rosalia Indah juga sudah datang ke rumah duka untuk memberikan santunan. Pihak keluarga berharap agar para korban yang luka juga segera mendapat kesembuhan. Seperti itu. Baik, terima kasih Miftahul Ervan, informasi dari rumah duka almarhum Sunardi di Magetan. Kita langsung menuju ke rekan kami, ada Iman Fajar yang akan mengabarkan langsung dari rumah duka almarhum Marwan. Silakan Iman. Ya, saat ini kami melaporkan dari kediaman almarhum Marwan di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Dan untuk situasinya di tempat kami melaporkan saat ini masih tergolong sepi, di mana terdapat keluarga dan sejumlah kerabat dan tetangga yang masih ada di sekitar
kediaman dari almarhum Marwan ini yang memang telah dimakamkan pada malam tadi sekitar pukul 1 malam waktu Indonesia Barat di TPU Kirai di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat, tidak jauh dari kediamannya di tempat kami melaporkan saat ini. Dan sebelum dimakamkan pada jam 1 malam tadi, memang jenazah dari almarhum Marwan juga diberangkatkan dari Pemalang menuju Jakarta bersama dengan juga jenazah dari almarhum Alwan menuju ke kantor TV One di Pulau Gadung, Jakarta Timur, di mana rekan-rekan dari TV One ini memberikan penghormatan terakhir bagi rekan kami yang telah gugur dalam melaksanakan tugasnya, di mana tadi malam ini sekitar pukul 10.30 jenazah tiba di kantor TV One Pulau Gadung dan mereka langsung dibawa ke auditorium TV One, di mana sudah ada mencapai ratusan yang telah menunggu kedatangan dari jenazah almarhum Marwan dan juga almarhum Alwan di kantor TV One Pulau Gadung. Dan tidak hanya rekan kerja karyawan TV One juga, namun juga ada mantan-mantan karyawan TV One yang mengenal baik almarhum dan juga rekan-rekan dari media lain yang juga turut memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Kami juga bersaksi, rekan-rekan, kerabat, keluarga, bahwa almarhum merupakan orang yang baik, orang yang profesional dalam bekerja, dan memang dari kami, reporter sendiri, melihat sosok almarhum Marwan sebagai seorang kameramen senior juga merupakan salah satu sosok yang cukup panutan, karena memang sebagai seorang kameramen senior ini beliau telah membagikan ilmunya dan juga menyampaikan ataupun juga membimbing jurnalis-jurnalis muda untuk kemudian bisa berprestasi di dunia jurnalistik. Tadi kami juga sempat berbincang dengan istri almarhum Marwan, di mana memang almarhum Marwan ini juga merupakan sosok yang sangat passionate begitu dalam pekerjaannya. Salah satu prinsip yang menurut kami juga patut dicontoh untuk banyak orang adalah bagaimana almarhum Marwan ini memiliki prinsip tidak ingin telat dalam pekerjaannya, di mana memang almarhum Marwan ini selalu berusaha untuk menyampaikan yang terbaik dalam pekerjaannya dan juga merupakan sosok yang bangga atas hasil-hasil karya jurnalistiknya. Dan tentunya memang karya jurnalistik dari almarhum Marwan ini yang telah berkarir di TV One sejak tahun 2003, berarti sudah hampir 20 tahun lamanya almarhum Marwan ini berkarir di TV One sebagai jurnalis ini, dan telah melahirkan banyak karya-karya jurnalistik yang berkualitas dan bermanfaat tidak hanya bagi TV One namun juga bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Tentunya kita berharap almarhum husnul khotimah dan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke studio. Amin, amin, amin ya Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Iman Fajar mengabarkan langsung dari rumah duka Marwan di Depok, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada Miftahul Herfan dari Magetan, Jawa Timur. Dan kita juga masih akan mendengarkan informasi terkini dari rumah duka Alwan Syahmidi di Jakarta Barat bersama dengan rekan kami yang sudah berada di sana, Rizka Salsabila. Namun kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya pemirsa, kepergian dari 3 jurnalis TV One rekan kami menyisakan duka yang mendalam bagi kami keluarga besar TV One, karena mereka adalah jurnalis-jurnalis yang berdedikasi dan berintegritas. Dan kita akan kembali memantau bagaimana situasi terkini di rumah duka Alwan Syahmidi
Di Jakarta Barat sudah ada rekan kami Rizka Salsabila di sana. Rizka, bagaimana kondisi terkini di sana, persiapan pemakaman yang akan dilakukan siang ini? Iya, Sira, Andi juga pemirsa, memang dari rumah duka di kediaman almarhumah Syah Alwan, rekan kami yang ada di Joglo, Jawa Barat sendiri ini tengah menunggu keluarga besar almarhum yang sedang menuju ke Jakarta dari Aceh untuk melihat almarhum untuk terakhir kalinya, dan juga kemudian nanti jika keluarga besar telah tiba, nanti langsungnya almarhum akan disolatkan dan kemudian langsung dikebumikan di pemakaman tidak jauh dari rumah duka ini sendiri di Joglo, Jawa Barat. Adapun kami setiba di sini juga terus mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh keluarga dan juga kerabat untuk menghantarkan almarhum dan juga untuk mendoakan almarhum sendiri. Adapun dari keluarga juga sendiri ada beberapa yang sedang beristirahat dan juga sedang mempersiapkan untuk pelaksanaan sholat jenazah di rumah duka ini sendiri. Adapun dari kami juga turut berduka cita atas meninggalnya rekan kami dan juga kepada keluarga dari almarhum Alwan, yang juga sama-sama kami melakukan peliputan bersama di lapangan, juga menjalani hari-hari di kantor untuk bercengkerama dengan almarhum, dan mana almarhum juga dikenal sebagai orang yang sangat baik yang juga rajin beribadah, kemudian juga senang bercanda gurau dengan rekan-rekannya ini. Dan juga yang mana sebelumnya almarhum ini meninggal dikarenakan kecelakaan bersama rekan lainnya yang tengah melakukan tugas di tol Pekalongan Pemagangan, yang mana juga menewaskan 3 rekan lainnya, rekan kami yang tadi sudah disebutkan, yang mana keduanya juga telah disolatkan dan juga dipulangkan ke kediamannya masing-masing, yang mana juga sebelumnya setelah jasad almarhum ini dimandikan dan juga dirawat di Rumah Sakit Al-Ikhlas dekat dengan kejadian, yang mana juga kemudian jenazah ini langsung dibawa ke kantor pusat TV One di Jakarta Timur, yang mana kemudian dari rekan-rekan melakukan penghormatan terakhir untuk almarhum Alwan dan juga almarhum Marwan yang dibawa ke Jakarta pada malam hari tadi, yang mana almarhum Sunardi sendiri ini telah dibawa langsung ke rumah duka atau kampung halamannya yang ada di Magetan dan juga sudah dimakamkan. Untuk almarhum Alwan sendiri nantinya akan dimakamkan dan menunggu keluarga besar yang dari Aceh untuk tiba di Jakarta. Demikian. Baik, terima kasih Rizka Salsabila informasinya langsung dari rumah duka almarhum Alwan. Tentu nanti kita juga akan menginformasikan karena prosesi pemakaman akan dilakukan usai sholat Jumat pada hari ini, karena memang menunggu dari ibunda untuk datang ke rumah duka. Dan pemirsa, sebelum kita tutup Apa Kabar Indonesia pagi hari ini, kita terlebih dahulu akan menyapa rekan kami Sinka Nela yang sudah berada di studio Pulau Gadung. Saat lagi kabar utama pagi, ada informasi apa saja, Sinka? Selamat pagi Andi Kumula dan juga Sira Safira. Di kabar utama pagi pada hari ini akan membahas mengenai update dari kondisi korban Felicia dan Gigi yang masih dirawat di rumah sakit, dan juga nantinya kami akan mengupdate juga kondisi terkini di rumah duka almarhum Alwan ini yang memang betul nantinya katanya akan dimakamkan usai sholat Jumat pada hari ini. Sementara demikian. Terima kasih Zizi, Zinka Nela informasinya. Tentunya pemirsa jangan lewatkan kabar utama pagi akan hadir bersama dengan Zinka Nela. Mewakili kru yang bertugas saya Sira Safira. Dan saya Andi Kumala pamit undur diri. Terima kasih perhatian Anda dan terima kasih juga atas apresiasi pemirsa kepada TV One atas meninggalnya atas doa-doanya juga kami. Ya. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.